Selamat siang Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 15. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Teresia Cynthia Norasari. Nama saya Madariska Baunsele. Nama saya Umi Syarifah Saputri. Perkenalkan, nama saya Oliva Maria Dederepi. Perkenalkan, nama saya Johan Primarkongange. Baik, yang selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama di sini kami akan membahas tentang perbedaan individu dan pengelolaan keanekaragaman yang akan dipresentasikan oleh Kakak Maria Dederepi dan saya sendiri. Kakak Maria Dederepi bisa mulai untuk presentasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang perbedaan individu dan pengelolaan keanekaragaman. Yang pertama adalah kepribadian. Kepribadian adalah struktur yang ada dalam dan abadi dari seseorang individu yang membentuk inti pusat diri. Dalam kerangka teori sifat, perilaku manusia dicirikan dengan pola perilaku yang konsisten, yang dikenal sebagai sifat faktor, dimensi, atau tipe pendekatan. Sifat yang dapat dibedakan menjadi dua paradigma, yaitu ideografik dan nomotetik. Ahli teori ideografik, misalnya Allport pada tahun 1961, percaya bahwa setiap manusia memiliki serangkaian sifat unik yang fundamental bagi kepribadian mereka. Di sisi lain, ahli teori nominal menurut Castle pada tahun 1965 percaya bahwa serangkaian sifat yang sama persis ada di dalam setiap individu, tetapi mereka berbeda satu sama lain dalam cara dan intensitas di mana setiap sifat itu dimanifestasikan. Yang berikut adalah model kepribadian 5 besar, yaitu extraversion, agreeableness, consentiness, stabilitas emosional, openness to experience. Yang berikut adalah sotogenesis atau kesehatan, yaitu yang pertama rasa koherensi. Rasa koherensi yang didefinisikan sebagai orientasi global yang mengungkapkan sejauh mana seseorang memiliki perasaan percaya diri yang meresap dan bertahan. Yang kedua, tahan banting. Ketahanan adalah gaya kepribadian yang terdiri dari orientasi komitmen, kontrol, dan tantangan yang saling terkait. Yang ketiga, lokus kendali. Locus of control mengacu pada sikap yang dikembangkan orang mengenai sejauh mana mereka kendalikan takdir mereka sendiri. Yang keempat, self-efficacy, yaitu mengacu pada bantuan individu dalam kapasitas memobilisasi sumber, mengambil tindakan kembali atas tuntutan tugas. Yang kedua adalah nilai. Nilai adalah salah satu karakter individu yang paling stabil dan bertahan lama. Nilai adalah jenis keyakinan yang terletak di pusat dalam sistem keyakinan total seseorang tentang bagaimana seseorang seharusnya atau tidak seharusnya berperilaku atau tentang suatu keadaan akhir yang layak dicapai. Menurut Rockets pada tahun 1973, nilai adalah keyakinan umum tentang cara berperilaku yang diinginkan atau tidak diinginkan dan tentang tujuan atau keadaan akhir yang diinginkan atau tidak diinginkan. Yang berikut, nilai dan budaya. Menurut Smith dan Bond pada tahun 1993, individu yang menemukan dirinya dalam budaya tertentu juga terikat dalam lingkungan sosial tertentu. Lingkungan sosial ini adalah rumah bagi norma, bahasa, sistem, dan nilai unik mereka sendiri.
Hal ini mengakibatkan anggota kelompok budaya yang sama berbagai banyak nilai budaya dan sosial. Nilai individu dan prioritas nilai bagaimanapun juga dibentuk oleh pengalaman pribadi individu yang unik. Menurut Hofstede pada tahun 1980 dan Schwartz pada tahun 1999, penelitian dimensi nilai budaya mencerminkan isu atau masalah dasar yang harus dihadapi masyarakat untuk mengatur aktivitas manusia. Yang berikut nilai-nilai budaya terwujud dalam dua bidang utama, yaitu kolektivisme dan individualisme. Pemikiran tradisional Barat cenderung menilai keberhasilan dan pencapaian dengan sangat tinggi dan merupakan contoh yang baik dari individualisme yang khas. Kebalikannya dapat ditemukan dalam pemikiran Afrika yang menemukan pada tradisi dan kesesuaian kolektivisme dalam masyarakat ini kebutuhan kelompok lebih tinggi daripada kebutuhan individu. Yang berikut model nilai. Model nilai yang berbeda telah dikembangkan oleh berbagai peneliti dan semua model ini merupakan bukti bahwa nilai adalah bagian dari budaya. Menurut Kluckhohn dan Sloterdijk pada tahun 1961 adalah orang pertama yang mengembangkan modal nilai. Menurut modal mereka, sistem nilai yang berbeda dapat ditemukan dalam kelompok budaya yang berbeda. Mereka mengidentifikasi 5 masalah utama yang dapat ditemukan di semua kelompok budaya, yaitu apa esensi manusia, apa hubungan antara manusia, alam, dan surnatura, apa yang seharusnya menjadi fokus waktu manusia, apa yang diterima untuk aktivitas manusia, apa inti dari hubungan interpersonal manusia. Menurut Rockets pada tahun 1973, menempatkan nilai-nilai dalam hubungan hierarki dalam setiap individu, ia membedakan antara dua set nilai utama, antara nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal adalah nilai yang dianggap penting oleh orang untuk menjalani kehidupan bermakna. Nilai instrumental adalah nilai yang digunakan individu untuk mencapai tujuan akhir mereka. Yang keempat adalah sikap. Sikap mewakili kecenderungan untuk merespons dengan cara yang menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi orang atau objek di lingkungan seseorang. Menurut Fishbein pada tahun 1967 mendefinisikan sikap sebagai respon implisit yang dipelajari yang bervariasi dalam intensitas dan cenderung membimbing atau menengah. Dalam konseptualis Fishbein mengacu hanya pada evaluasi konsep dan ada tanggapan sikap terhadap semua objek aktif atau netral. Menurut peneliti periode 5 tahun, karyawan dengan sikap negatif cenderung tetap negatif, bahkan mereka yang berganti pekerjaan. Sebaliknya, karyawan dengan sikap kerja positif tetap positif selama 5 tahun. Yang berikutnya tentang sikap dan nilai perilaku. Suatu sikap didefinisikan sebagai evaluasi terhadap suatu objek psikologi menurut Atzen tahun 2021. Menurut Atzen dan Fishbein tahun 1977 dan 1980, menurut karya ilmiah, kepercayaan tentang aspek-aspek pekerjaan menentukan pada sikap yang dalam tugasnya menghasilkan niat perilaku. Niat perilaku kemudian sering diterjemahkan ke dalam perilaku yang sebenarnya, seperti meninggalkan organisasi, menganggap bahwa orang tersebut mampu melaksanakan niatnya. Kemudian, kepercayaan mempengaruhi sikap, di mana kepercayaan adalah hasil pengamatan langsung dan kesimpulan dari hubungan belajar sebelumnya. Sikap didasarkan pada kepercayaan yang penting atau yang memungkinkan perubahan jika informasi yang relevan diterima. Kemudian, keyakinan norma-norma subjektif
di mana norma-norma subjektif adalah norma-norma dari Baylis bahwa individu atau kelompok tertentu berpikir bahwa individu harus atau tidak melakukan perilaku. Yang berikutnya adalah perubahan sikap. Menurut V.P. Yengat, ketika seseorang menyadari ketidaksesuaian antara sikap mereka dan perilaku kita, antara perilaku dan citra diri, atau antara satu sikap dan sikap lainnya, keadaan yang tidak menyenangkan akibat ketidaksesuaian, keadaan yang memotivasi orang untuk menghilangkan, seseorang dapat mencapai pengurangan disonansi dengan yang pertama, mengurangi pentingnya salah satu elemen yang disonan, yang kedua, menambahkan elemen konsonan, yang ketiga, mengubah salah satu elemen yang didisonan. Yang berikut, nilai dan mengolah sikap. Psikologi kinerja dan organisasi dapat membantu para manajer untuk menghargai hubungan dinamis antara kepercayaan, sikap, norma-norma subjektif, dan niat perilaku ketika berusaha untuk menumbuhkan perilaku produktif, menurut Conner dan Clarkson tahun 2004. Psikologi kinerja dan organisasi dapat memainkan peran berikut dalam menilai dan mengolah sikap dalam organisasi. Yang pertama, survei sikap, di mana kegiatan yang paling jelas dari pekerjaan dan psikolog organisasi adalah untuk mengembangkan, mengelola, menganalisa, dan melaporkan hasil survei sikap. Kelemahan dari survei sikap adalah bahwa pengelolaan organisasi sering gagal menggunakan data dan menerapkan perubahan yang direkomendasikan. Yang berikut, pekerjaan desain. Para psikolog pekerja dan organisasi membantu organisasi-organisasi untuk merancang pekerjaan sehingga sikap yang positif dapat dibangun. Yang berikut, seleksi personil. Para psikolog organisasi bekerja dan merupakan instrumen utama dalam mengembangkan instrumen prediksi yang dapat diandalkan dan sah yang memasukkan komponen attitude. Yang berikut, manajemen perubahan drastis. Psikolog kerja dan organisasi membantu dalam pengelolaan perubahan dalam organisasi dengan menggunakan survei sikap untuk menilai bagaimana Fes memandang perubahan dan sikap mereka terhadap mereka. Yang berikut adalah kecakapan. Definisi suatu kemampuan sini adalah kemampuan merupakan karakteristik luas dan stabil yang bertanggung jawab untuk maksimum seseorang daripada kas kinerja pada tugas-tugas mental dan fisik. Kesanggupan adalah kesanggupan untuk melakukan fungsi fisik atau mental. Yang berikut, kecerdasan dan kemampuan kognitif. Kecerdasan dianggap sebagai kemampuan kognitif. Menurut Fessler tahun 1944 didefinisikan sebagai intelijensi. Menurut Strelbank tahun 1994 didefinisikan sebagai kecerdasan sebagai kemampuan kognitif seseorang untuk belajar dari pengalaman, untuk bernalar dengan baik, untuk mengingat informasi penting, dan untuk mengatasi tuntutan kehidupan sehari-hari. Intelijen dipengaruhi oleh lingkungan dan lebih secara khusus status sosial ekonomi, gizi sehat, dan masyarakat yang kompleks secara teknologi, menurut Zar tahun 1996. Yang berikutnya, menurut Strelbank tahun 1994, kecerdasan memiliki 3 kemampuan yang saling berhubungan, yaitu kemampuan analitis, kemampuan kreatif, dan kemampuan praktis. Kemampuan analitis memecahkan masalah akrab dengan menggunakan strategis yang memanipulasi elemen masalah atau hubungan di antara unsur-unsur, misalnya membandingkan dan menganalisis. Kemampuan kreatif memecahkan jenis masalah baru yang memerlukan pemikiran tentang masalah dan elemennya dengan cara baru, atau misalnya menciptakan dan merancang. Kesanggupan praktis memecahkan problem yang menerapkan apa yang diketahui setiap orang dalam konteks harian, atau menerapkannya dan
penggunaan. Yang selanjutnya, kecerdasan dianggap sebagai seperangkat keterampilan yang terdiri dari perilaku yang dapat diubah. 3 kesanggupan dibedakan, yaitu kesanggupan praktis untuk memecahkan masalah, kesanggupan verbal, dan kesanggupan sosial. Menurut Dunete tahun 1976, dia membedakan 6 kemampuan mental yang menurunkan kinerja karyawan, yaitu antara lain, yang pertama, pemahaman verbal, yang kedua, kemampuan numerik, yang ketiga, kemampuan spasial, yang keempat, memori, yang kelima, kecepatan persepsi, dan yang terakhir adalah penalaran induktif. Yang berikut, kesanggupan dan kinerja. Tes kemampuan adalah predikat yang valid untuk kinerja kerja dan dapat digunakan untuk pemilihan karyawan. Dalam suatu penelitian belakangan, didapati bahwa kemampuan mental yang umumnya merupakan salah satu predikat terbaik dalam performa kerja. Yang berikutnya, keanekaragaman. Keanekaragaman merujuk pada banyaknya perbedaan individu dan kesamaan yang ada di antara orang-orang. Keragaman mencakup campuran banyak dimensi yang membuat orang unik dan berbeda satu sama lain, menurut Thomas tahun 1996. Yang berikut dimensi keanekaragaman. Keanekaragaman nilai mengacu pada kesadaran, pengakuan, pemahaman, dan penghargaan akan perbedaan manusia, menurut Thomas tahun 1996. Itu terjadi melalui pelatihan dan pengembangan para pekerja untuk memperbaiki hubungan antara pribadi di antara beragam kelompok. Sebaliknya, keragaman yang dikelola mencakup memungkinkan orang untuk melakukan dengan potensi maksimum mereka dengan mengubah kutub dan instruktur organisasi untuk memungkinkan orang menjadi produktif. Mengelola keragaman berbeda dengan tindakan afirmatif. Mengelola keragaman berfokus pada memaksimalkan kemampuan semua karyawan untuk berkontribusi pada tujuan organisasi. Yang berikut pentingnya manajemen keragaman. Manajemen keragaman penting karena hal itu memungkinkan organisasi untuk tumbuh dan berkelanjutan di pasar yang semakin kompetitif, menurut Agars dan Kosten tahun 2005. Yang berikut, peran kerja dan psikolog organisasi dalam pengelolaan keragaman. Intervensi yang paling umum digunakan oleh kerja dan psikologi organisasi untuk membantu organisasi mengelola perbedaan adalah pelatihan keragaman. Pelatihan untuk para manajer akan berfokus pada bagaimana merekrut tenaga kerja yang lebih beragam. Kemudian pelatih untuk semua karyawan berjalan sesuai beberapa langkah. Langkah yang pertama mencakup peningkatan kesadaran bahwa perbedaan memang ada. Langkah kedua berfokus pada bagaimana perbedaan ini mempengaruhi bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan. Langkah ketiga berfokus pada bagaimana perbedaan ini dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanpa memperlakukan orang lain secara tidak adil. Yang selanjutnya, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang psikologi industri. Pertama, pembahasannya mengenai psikologi kerja. Studi kasus menunjukkan bahwasanya ada peningkatan penggunaan pengukuran kecerdasan dan penilaian kepribadian untuk memprediksi kesuksesan akademis dan pekerjaan kinerja di berbagai pengaturan berbeda. Secara tradisional, studi tentang kecerdasan dan kepribadian telah diperlakukan secara terpisah, tetapi teori yang lebih kontemporernya lagi tentang perbedaan individu telah mulai berintegrasi pendekatannya untuk menjelaskan perilaku. Meski ada banyak pendekatan untuk memberi konsep dan memahami perbedaan individu manusia, hanya satu jenis pendekatan yang mempresentasikan perbedaan individu yang dapat diukur. Konsep struktural telah sangat berpengaruh dalam penelitian psikologi kerja. Selanjutnya,
Berikutnya mengenai faktor pribadi dan situasional berinteraksi untuk menentukan perilaku. Yang pertama, model tradisional kemampuan kognitif. Dalam hal kemampuan kognitif atau berpikir, ada variasi yang signifikan di antara orang-orang. Sama jelasnya bahwa beberapa perbedaan ini adalah hasil dari perbedaan kesepakatan untuk belajar, yaitu ditentukan secara situasional atau lingkungan. Psikologi telah mengeluarkan banyak uang, banyak waktu, dan upaya untuk mencoba memahami dan mengukur perbedaan dalam kognitif kemampuan. Selanjutnya. Berikutnya, matriks kolerasi khas yang diturunkan. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antar dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkolerasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lainnya secara teratur dengan arah yang sama. Matrik kolerasi yang diturunkan harus sesuai dengan perbandingan antara satu tes dengan tes lainnya sehingga dapat mengetahui penjelasan dari beberapa matriks yang berkaitan dengan tes kemampuan para kerja tersebut. Jadi, metode statistik seperti kolerasi dan analisis faktor telah berguna dalam mengeksplorasikan struktur dalam kecerdasan manusia. Next. Korelasi yang digunakan. Banyak sekali korelasi yang digunakan. Yang pertama, tes dalam grup A. Semuanya memiliki kesamaan, mungkin tes verbal atau tes faktor. Tes dalam kelompok B juga memiliki kemampuan, mungkin spasi faktor. Perhatikan juga bahwa semua tes berkolerasi, positif atau sama lainnya. Berakhir kiri bawah meskipun lebih rendah masih positif, ini korelasi positif antara semua tes menunjukkannya. Adanya beberapa faktor yang umumnya untuk semua tes, mungkin G atau C begitu. Selanjutnya, pengujian kecerdasan menggunakan model tradisional. Sejauh ini kami telah di dalam penelitian tersebut telah berhasil membahas tentang struktur yang mendasari kecerdasan langsung menghadapi masalah tentang kecerdasan. Definisi dari kecerdasan menghadirkan masalah bagi psikologi karena kurangnya penjelasan yang mendasari hal tersebut sehingga banyak para pekerja yang kurang memahami hal tersebut sehingga adanya yang intelijen untuk mengetahui para pekerja dalam psikologi industri ini. Tes yang umum dikerjakan yaitu tes umum kecerdasan dirancang untuk menguji kemampuan orang untuk melaksanakan mental tertentu saat beroperasi dalam bekerja. Yang kedua, model kecerdasan struktural. Manusia mampu menunjukkan kemampuan yang cukup besar dalam berbagai macam pencarian. Untuk beberapa orang diperlukan keterampilan menarik yang cukup menggunakan kata-kata dengan benar dan lancar, membutuhkan kemampuan untuk menyelesaikan objek dalam 3 dimensi. Ada kemungkinan untuk masyarakat, banyak pekerja lebih lanjut area dan kemampuan terkait. Hal tersebut bisa dikatakan namun hal tersebut dapat membantu untuk membantu atribut tunggal atau kesatuan yang dapat diwakili oleh ukuran keseluruhan. Baik, yang berikutnya ada model kecerdasan yang lebih baru, di mana model ini tidak sama seperti model kecerdasan struktural sebelumnya, namun model ini adalah model sistem memperluas kecerdasan yang mendasari untuk memasukkan konsep selain kemampuan kognitif. Yang berikutnya ada kecerdasan tukang kebun, di mana menurut Gardner terdapat 7 tingkatan kecerdasan, yaitu yang pertama adalah linguistik, di mana terdapat penguasaan diri, kemampuan untuk memanipulasi secara efektif bahasa untuk mengekspresikan diri. Yang berikutnya adalah spasial, di mana kemampuan untuk memanipulasi dan membuat gambaran mental untuk memecahkan masalah. Yang ketiga adalah
musik, di mana kemampuan untuk mengenali dan membuat nada musik dan ritme. Yang keempat, ada logis matematis, di mana kemampuan untuk mendeteksi pola, alasan deduktif, dan berpikir secara logis. Yang kelima adalah kinestetik tubuh, di mana kemampuan untuk menggunakan kemampuan mental seseorang untuk mengkoordinasikan kemampuan seseorang memiliki gerakan tubuh. Dan yang keenam, ada interpersonal, di mana kemampuan untuk memahami dan membedakan perasaan dan niat orang lain. Yang terakhir, ada intrapersonal, di mana kemampuan untuk memahami perasaan dan motivasi seseorang. Yang berikutnya adalah Sternberg Triarchy Theory of Intelligence, di mana Robert Sternberg terkenal karena studinya tentang kecerdasan manusia. Di sini terdapat tiga bagian dalam teori ini, yaitu yang pertama adalah subteori analitik atau kompensial, di mana kecerdasan analitik mengacu pada akademis pemecahan masalah, selain memecahkan teka-teki dan mencerminkan bagaimana seseorang berhubungan dengan dunia internalnya. Yang kedua adalah subteori kreatif atau pengalaman, di mana kecerdasan sintesis dan kemampuan untuk bereaksi terhadap situasi dan rangsangan baru. Yang ketiga itu ada subteori praktis atau kontekstual, di mana kecerdasan praktis melibatkan kemampuan untuk memahami dan mengatasi dan menangani sehari. Yang berikutnya adalah emotional intelligence, di mana menurut Boron tahun 2000, yaitu serangkaian sifat dan kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan emosional dan sosial yang mempengaruhi kemampuan kita untuk mengatasi tuntutan lingkungan secara efektif. Di dalam model emosional ini mencakup 4 domain, itu pertama menyadari, memahami, dan untuk mengekspresikan diri atau kecerdasan intrapersonal. Yang berikut sadar, mengerti, dan berhubungan dengan orang lain atau kecerdasan interpersonal. Dan yang ketiga menangani emosi yang kuat dan mengontrol impuls seseorang atau manajemen stres. Dan yang keempat beradaptasi dengan perubahan dan pemecahan masalah yang bersifat pribadi atau sosial atau kemampuan beradaptasi. Yang berikutnya adalah sifat dilihat dari kepribadian. Ada 3, yaitu kepribadian dapat dilihat dari sifat seseorang, yaitu kinerja yang menjadi ciri-ciri kepribadian yang dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia dalam berbagai situasi yang berbeda. Yang kedua itu teori sifat mungkin paling mendekati untuk menggambarkan struktur kepribadian dengan penggunaan istilah kata sehari-hari. Dan yang ketiga itu Eisen dan Kettel et al. Dengan menggunakan teknologi kebiasaan analisis faktor dalam upaya untuk mengidentifikasi struktur yang mendasari kepribadian. Berikutnya, dimensi kepribadian, di mana tingkat konsensus yang cukup tinggi telah muncul dan peneliti telah setuju bahwa ada 5 faktor yang mewakili cara yang memadai untuk menggambarkan dimensi dasar kepribadian ini melibatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada ekstroversi, di mana kehangatan, keserakahan, ketegasan, aktivitas, mencari kegembiraan, dan emosi positif. Yang berikutnya adalah neurotism, di mana kecemasan, kemarahan, permusuhan, depresi, kesadaran diri, impulsif, dan kerentanan. Yang ketiga itu konsistensus, di mana kompetensi, ketertiban, ketaatan, upaya berprestasi, disiplin diri, dan musyawarah. Yang keempat itu agreeableness, di mana kepercayaan, keterus-terangan, altruisme, kepatuhan, kesopanan, dan kelemah lembutan.
Dan yang berikut keterbukaan untuk mengalami fantasi, estetika, perasaan, tindakan, ide, dan nilai. Kak Marco, presentasi. Lanjutkan tes kepribadian. Di sini tes kepribadian perlu memuaskan berbagai kriteria psikometri yang mapan sebelum dapat dipertimbangkan alat ukur yang dapat diterima. Meskipun beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa faktor-faktor yang diukur oleh banyak orang, alitas dapat dikaitkan dengan 5 besar. Tes itu sendiri memberikan skor pada variasi dimensi kepribadian. Misalnya, seperti yang telah disebutkan, EPQ menilai 3 faktor kepribadian atau ekstroversi, neurotisme, dan psikotisme. Selanjutnya, pendekatan sosiokognitif terhadap perbedaan individu. Awal dari pendekatan ini terbukti dalam perdebatan tentang apakah perbedaan atau situasi individu menentukan perilaku orang. Dari pengalaman sehari-hari, bahwa perilaku kita tidak sepenuhnya tergantung pada belas kasihan, pengaruh situasional. Perbedaan individu dalam kepribadian dan kemampuan kognitif telah menjadi pokok bahasan banyak penelitian psikologis. Meskipun ada banyak kerangka teoritis yang berbeda, pendekatan analitik faktor sifat adalah yang paling penting dalam pekerjaan psikologi. Selanjutnya, studi kasus. Pada proyek penelitian, Sylvester dan Peterson tahun 2003 menyelidiki sosiokognitif model perbedaan individu. Dalam kemampuan empati di antara dokter peserta pelatihan, ini model memprediksi bahwa cara dokter menjelaskan hasil pasien akan berdampak pada kesediaan mereka untuk membantu. Dokter yang merasa dirinya kurang memiliki kendali atas hasil pasien akan berusaha untuk menegaskan kembali kontrol dengan menggunakan lebih banyak dokter gaya komunitas terpusat, melibatkan lebih banyak pertanyaan tertutup, sedangkan seorang dokter yang merasa dirinya memiliki tingkat kendali yang lebih tinggi, hasil pasien akan lebih bersedia untuk memungkinkan kontrol pasien atas interaksi. Dorong diskusi tentang topik yang lebih pribadi dan menjadi lebih sensitif untuk kebutuhan pasien. Selanjutnya, psikologi kerja. Yang pertama, jumlah pertanyaan terbuka. Yang kedua, jumlah pertanyaan tertutup. Yang ketiga, jumlah pasien terlewat. Yang keempat, topik pribadi yang didiskusikan. Yang kelima, interupsi pasien oleh dokter. Yang keenam, dokter menerima tanggung jawab. Yang ketujuh, pernyataan tindakan yang diambil oleh dokter. Yang ke-8, komentar positif. Yang ke-9, pernyataan ringkasan. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami.